Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan saya Ibu Eni Teresia dari SMK Negeri 1 Tamiang Layang. Dengan saya Ibu Lamsia dari SMP Negeri 4 Tamiang Layang. Dengan saya Ibu Lisana Sita Kamiati dari TK Buah Hati. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selamat siang Bu Eni, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Lamsia, kabar baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal yang saya akan bertanya kepada Ibu, boleh Bu? Silakan Bu, silakan. Baik, yang pertama Bu, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Oke. Percakapan Ibu sebagai coach dan coachee. Ya. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberi pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee memberi respon untuk menanggapi pertanyaan. Dan tentu saja semua harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Yang pertama tentang kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Baik Bu, saya paham Bu. Dan yang kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Dalam coaching kali ini saya ingin mengembangkan prinsip-prinsip coaching tentunya Bu, yaitu bagaimana kehadiran penuh, bagaimana mendengarkan secara aktif, kemudian bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Nah, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini? Jadi dari 3 prinsip coaching itu tadi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu adalah bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Karena dengan adanya pertanyaan berbobot, saya percaya saya akan mampu menggali setiap ide-ide yang ada pada coach untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri nanti. Oke, pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, dan yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya terapkan itu adalah saya ingin menerapkan alur tirta dalam proses coaching itu. Kemudian saya bisa menggali setiap ide-ide yang ada pada diri coach dan membuat coach itu bisa menemukan masalahnya sendiri dari setiap permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Bu. Sekarang silahkan Ibu bisa melaksanakan coaching Bu. Ya, baik, terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang juga Bu. Halo Bu Lisana. Halo Bu Eni. Apa kabarnya Bu? Baik Bu. Oke, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk seksi coaching hari ini ya Bu. Bu, bisa Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu hadapi atau apa yang sedang menjadi tantangan Ibu saat ini? Iya Bu Eni. Jadi saya punya masalah seperti itu di sekolah saya, di mana di sekolah saya itu saya punya murid yang memiliki sifat keras seperti itu. Dia cenderung anak ini melakukan kekerasan seperti tindakan memukul temannya, mendorong temannya. Bahkan anak ini kadang-kadang juga bisa melempar barang ketika dia sedang marah seperti itu Bu. Oke Ibu, jadi setelah saya dengar Ibu punya permasalahan anak yang punya sifat yang keras begitu ya, bisa memukul, bisa mengganggu temannya, bahkan bisa melempar barang seperti itu ya Bu? Iya. Oke Ibu, yang Ibu inginkan dari sesi pertemuan kita ini nanti apa ya Bu? Yang menjadi tujuan maksud saya?
bisa mengatasi perilaku anak ini ya Bu, agar dia berhenti menyakiti temannya dan bisa lebih baik dalam berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah, seperti itu Bu. Oke, jadi ibu ini nanti dia bisa mengatasi perilaku anak tersebut dan bisa berinteraksi dengan anak-anak yang lain seperti itu ya Bu. Oke Ibu, tujuan yang bagus sekali. Nah Ibu, kalau dalam pelaksanaan atau kegiatan yang ada di sekolah, ketika Ibu amati begitu situasi yang terjadi saat itu ya atau saat ini, apakah ada pola-pola tertentu Bu, yang Ibu nilai membuat anak tersebut bisa melakukan hal-hal yang tadi Ibu sebutkan? Mungkin itu sudah menjadi kebiasaan anak itu ya Bu, karena kadang-kadang anak itu sering melakukan tindakan kekerasan seperti itu kepada teman-temannya yang lemah seperti itu Bu. Ketika dia melihat postur temannya yang kecil dari dia malah lebih sering melakukan tindakan seperti itu. Tetapi kepada anak-anaknya yang postur tinggi badannya, postur tubuhnya lebih besar daripada dia tidak selalu melakukan seperti itu. Sepertinya dia takut melakukan seperti itu kepada anak-anak yang lebih besar dari dia, seperti itu Bu. Oke Ibu, jadi menurut pengamatan Ibu sepertinya itu sudah menjadi kebiasaan ya. Tapi tentunya ini kebiasaan yang kurang baik ya Bu, karena dia akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak-anak yang lain, dan juga tentu kita sebagai pendidik juga tidak menginginkan hal itu ya Bu. Oke, pada prinsipnya dia melakukan itu pada anak yang dia nilai memiliki postur tubuh yang lebih kecil. Soalnya kalau postur tubuhnya besar dia tidak berani tadi ya Bu. Kemudian dia juga melakukannya pada anak yang memiliki kemampuan yang mungkin dianggapnya lebih lemah dari dia, begitu ya Bu? Iya Bu. Oke. Nah Ibu, dari hal yang seperti itu tadi, ketika Ibu melakukan pengamatan, apakah ada hal-hal lain yang juga mendorong anak tersebut bisa melakukan hal itu Bu? Maksud saya hal-hal yang lebih spesifik lagi Bu. Mungkin hal-hal lain yang mendorong anak itu melakukan seperti itu Bu. Mungkin Bu, hal lain yang menjadi pemicu anak tersebut, keinginan anak itu untuk lebih diperhatikan, mungkin seperti itu ya Bu. Jadi prinsipnya sepertinya dia ingin lebih diperhatikan begitu ya Bu ya. Mungkin dia ingin lebih disayang gitu ya Bu ya. Oke Ibu. Nah Bu, kalau melihat situasi yang seperti itu tadi Bu, bagaimana dengan reaksi anak-anak yang lain? Reaksi anak-anak yang lain, ada yang mereka merasa takut seperti itu Bu. Kemudian ada juga yang mengadu Bu. Anak-anak lain seperti itu Guru gitu. Iya, tadi dorong saya mengadu mereka. Akhirnya situasi di sekolah itu menjadi ribut dan kelihatannya agak kacau seperti itu Bu. Oke Ibu, nah dari identifikasi kejadian yang Ibu amati tadi, kemudian bagaimana tentang kontrolnya ya, menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa mengubah perilaku anak ini? Mungkin saya akan lebih sering melakukan memberikan peringatan kepada anak tersebut. Saya memberikan konsekuensi atau pendekatan mungkin Bu ya. Oke. Baik Ibu, dari beberapa hal yang menjadi identifikasi Ibu untuk permasalahan yang dilakukan anak ini tadi ya, menurut Ibu apakah ada cara-cara bagi Ibu untuk bisa mengubah perilaku anak Ibu tersebut? Ya Bu, mungkin ada cara. Saya bisa mencobanya mungkin dengan memberi anak itu pujian. Saat dia bermain dengan baik, dia bisa merasa mungkin lebih dihargai, begitu Bu ya. Dan tidak perlu menyakiti temannya untuk mendapatkan perhatian. Seperti itu Bu. Oke ya.
Jadi ibu akan memberikan perhatian yang lebih mungkin ya bagi anak itu sehingga dia tidak lagi senang mengganggu temannya seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke Bu. Apakah ada hal lain lagi Bu yang mungkin juga bisa dilakukan oleh ibu untuk membantu dia mengelola emosinya Bu? Hal lainnya Ibu, mungkin saya bisa mempertimbangkan pendekatan seperti bagaimana dengan selain memberikan banyak perhatian, saya juga bisa memberikan atau mengarahkan anak ini atau mengajak anak ini dengan teknik relaksasi seperti itu Bu. Relaksasi ya Bu ya. Oke. Jadi dengan berpikir atau mengajak dia berrelaksasi akan membuat dia menjadi tenang seperti itu ya Bu ya. Oke, saya pikir itu juga langkah yang cukup baik. Nah, jadi dari beberapa hal yang Ibu katakan tadi, yang juga nantinya kedepannya apa yang akan Ibu lakukan tadi ya? Apakah ada hal-hal lain yang bisa Ibu lakukan lagi? Saya rasa sudah cukup Bu. Iya Bu, baik jika itu sudah cukup. Nah, menurut Ibu siapa yang akan bertanggung jawab untuk kegiatan ini nanti? Saya yang akan bertanggung jawab dengan ini. Oke, jadi Ibu sendiri ya yang akan bertanggung jawab untuk melakukan atau menerapkan kegiatan dan rencana ini ya Bu ya. Itu saya rasa langkah yang bagus yang juga bisa Ibu terapkan nanti. Nah, setelah Ibu melaksanakan ini nanti, tentu boleh dong Bu, kita bisa berbagi lagi untuk melihat bagaimana perkembangan selanjutnya ya Bu ya. Iya, saya setuju Bu. Oke, Ibu, dengan apa yang sudah Ibu rencanakan ini tadi, saya kira tentu Ibu tidak akan ragu-ragu untuk melakukannya ya Bu. Dan saya sangat mendukung apa yang akan Ibu lakukan dan Ibu rencanakan. Semoga nanti semuanya bisa berhasil dengan baik Bu. Baik, terima kasih Bu Eni. Akhirnya saya sudah lega, saya mendapatkan solusi dari kegiatan kita pada saat ini. Terima kasih Bu banyak Bu Eni sudah meringankan masalah saya, bahkan saya sudah dapat solusi dari masalah saya ini. Iya, baik Bu, terima kasih juga. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang Bu Eni. Selamat siang Bu Eni. Selamat siang bulan siang. Bagaimana dengan pelaksanaan coaching yang sudah Ibu lakukan? Oke Ibu, setelah melakukan coaching tadi, saya rasa semuanya sudah berjalan dengan baik Bu, semuanya berjalan dengan lancar. Dan sebelumnya kalau begitu Bu, Iya. sebelum mengakhiri percakapan, saya ingin kembali mengajukan pertanyaan terkait kegiatan yang sudah dilakukan. Oh ya, silakan Bu, silakan. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam coaching tadi? Oke Ibu, kalau saya melakukan refleksi untuk diri saya sendiri Iya. ya, menilai performa saya. Performa sendiri, ya. Saya rasa saya sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan alur tirta. Jadi saya sudah menetapkan tujuan, saya sudah menggali setiap informasi dan memetakan setiap situasi yang dihadapi oleh Coach E. Kemudian melihat bagaimana rencana aksi yang dilakukan, komitmen apa yang dibutuhkan, dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan penyelesaian dari setiap masalah yang dihadapi Bu. Baik Bu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Berdasarkan pengamatan saya Bu, ya, saya menilai itu kenapa? Karena saya merasa bahwa saya sudah berusaha melakukannya dengan sebaik mungkin. Saya sudah berusaha untuk menggali hal-hal yang menurut saya membuat Coach itu bisa menemukan ide-ide baru yang membuat dia bisa mampu menyelesaikan setiap permasalahan atau solusi dari masalah yang dia hadapi sesuai dengan prinsip coaching itu. Oke Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Oke, silakan Bu. Oke, terima kasih. Ini Bu ya, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, jadi saya menilai bahwa proses coaching yang Ibu lakukan ini sudah baik, sudah sesuai dengan alur tirta juga Bu. Oke, terima kasih Bu. Sudah berusaha menggali pertanyaan sehingga
dari permasalahan dan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Oke. Nah, yang berikutnya Bu, Ya. kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke Ibu, kalau melihat dari hasil pelaksanaan coaching yang saya lakukan, yang ingin saya terapkan lagi itu adalah kemampuan saya dalam menerapkan Alur Tirta itu di dalam konsep melakukan pertanyaan atau menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi kenapa saya ingin itu yang bisa saya terapkan? Karena dengan adanya pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, saya akan mampu menggali setiap ide-ide yang mungkin muncul dari coach yang membawa sebuah permasalahan, tetapi kemudian dia menemukan sendiri Bu solusi dari permasalahan yang dia hadapi, seperti itu. Oke, kompetensi yang sangat bagus ya untuk dikembangkan ya Bu ya. Iya betul. Oke Ibu, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan itu bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Terima kasih juga ya Bu. Ya, selamat siang Bu Eni. Siang.